Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita bertemu lagi di acara podcast PDI Jawa Barat, yaitu di acara memperingati TB tanggal 24 Maret 2025. Apoteker Jabar, Motekar. Di sini telah hadir yaitu Kang Ivan Surya Pradipta. Mungkin saya panggilnya dengan sebutan Kang Ivan aja ya. Siap. Supaya lebih akrab lagi. Nah, sebelum kita mulai, nampaknya kita harus berkenalan dulu dengan Kang Ivan. Di sini Kang Ivan adalah seorang full professor of clinical and community pharmacy in infectious disease at the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Universitas Pajajaran. Nah, siapa lagi yang nggak kenal sama kampus yang lagi hits ini? Apalagi di sini Kang Ivan lulusan dari Apoteker Universitas Pajajaran pada tahun 2007 dan juga Master of Clinical Pharmacy Universitas Gadjah Mada di tahun 2009 dan melanjutkan sebagai doctoral degree in the Unit of Pharmacotherapy, Epidemiology and Economics, Groningen Research Institute of Pharmacy, Department of Pharmacy, University of Groningen, the Netherlands, untuk memperoleh gelar PhD-nya. Apa kabar Kang Ivan? Alhamdulillah baik, terima kasih Taina atas kesempatannya saya bisa hadir di sini dan berbagi informasi sama-sama. Ya, jika dilihat dari CV-nya, sebenarnya di sini Kang Ivan ini sebenarnya udah sangat expert ya di terapi terkait dengan TB, dikarenakan di sini banyak sekali award yang didapatkan oleh Kang Ivan sendiri dari mulai tahun 2009 hingga 2018, yaitu masih ada nih sampai dengan 2023 ya. Di 2018 ini terkait dengan awards-nya Travel Awards for an International Conference in the Netherlands terkait dengan International Union Against Tuberculosis and Lung Health Disease ya. Jadi memang sangat expert nih. Dan yang terakhir adalah Best Oral Presentation terkait dengan TB juga ya? Ya, topiknya terkait dengan TB. Nah, untuk selected grants ini yang berpengaruh terhadap research yang dilakukan. Baik itu di dalam negeri, ini banyaknya researchnya di luar negeri ya, jika saya baca. Ya, ada di Indonesia dan juga di luar negeri juga sih. Ya, dan juga banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang sudah diterbitkan oleh Kang Ivan sendiri nih, khususnya untuk terapi tuberkulosis ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiknya kita mulai saja ya Kang ya. Oke, siap. Karena saya juga sebenarnya tidak begitu paham terkait dengan tuberkulosis atau disingkat dengan TB ini. Dan kita di sini harus sangat aware terkait dengan satu penyakit yang mungkin belum kita ketahui secara jelas. Nah, ini mungkin kita bisa mendapatkan informasi awal TB ini itu penyakit apa ya, Kang? Ya, oke. Terima kasih Taina atas perkenalannya. Jadi tuberkulosis atau disingkat TB atau mungkin di masyarakat awam juga kenal TBC itu sama aja. Jadi intinya sebuah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi si kuman lah, kita sebut kuman TBC ini bisa menyebar ke paru-paru ya, kemudian nanti menimbulkan gejala batuk dan seterusnya. Tapi juga nanti dia bisa menyebar ke luar paru atau yang kita sebut ekstra paru gitu ya. Dan ini juga menjadi masalah ketika TB itu relatif mudah menular ya. Jadi sistem penularannya itu seperti COVID ya. Jadi dia bisa menular lewat droplet ya, di mana droplet itu dibatukkan dari pasien TB ya, kemudian nanti droplet itu mengandung kuman tersebut kemudian dihirup oleh orang sehat ya, sehingga nanti menginfeksi ya, dan nanti dia bisa masuk ke paru-paru yang kita sebut sebagai TB paru ya,
atau nanti dia pergi ke lokasi lain ya, ke ekstra paru gitu ya. Dan yang menjadi kompleks adalah TB ini kuman yang unik gitu ya. Dia punya dinding sel yang sulit ditembus oleh obat-obatan ya, sehingga karena itu pengobatan TB itu biasanya kita menggunakan nggak pakai single obat ya, dia pakai multiple obat, berbagai regimen supaya kumannya mati gitu. Dan juga TB ini bisa bersifat dorman ya, bukan penyanyi ya, dorman. Dorman Kamaru bukan. Iya. Dorman itu dia tidur ya, kumannya tertidur sehingga sistem kekebalan tubuh itu tidak bisa mendeteksi itu sebagai benda asing. Nah, problemnya ketika daya tahan tubuh kita turun, maka kuman-kuman yang dorman tadi, yang tidur tadi, dia bisa aktif. Dan itu sangat cepat sekali sehingga bisa menimbulkan manifestasi gejala TB yang kemudian kalau tidak diobati bisa parah ya, kemudian bisa meninggal gitu. Nah, keunikan kuman TB inilah yang memang menjadi problem ya, terutama di Indonesia. Bagaimana kita bisa menyembuhkannya ya, karena nanti problemnya sangat kompleks sekali. Ya. Nah, kita ketahui ya, Indonesia ini kan iklimnya tropis. Ya, Nah, betul. apakah itu ada pengaruhnya nggak dengan penyakit TB ini dari satu iklim ini? Ya, betul sekali, karena iklimnya tropis memang kuman itu senang ya dengan kelembaban ya, terutama kalau di Indonesia ya, tidak hanya TB sebetulnya, kuman-kuman yang lain juga. Tetapi juga lebih daripada itu ya, problematiknya adalah terkait salah satunya sanitasi dan higienitas gitu ya. Kita tahu Indonesia ini terutama di pulau-pulau tertentu itu sangat padat sekali ya, sehingga kelembabannya tinggi, kemudian banyak juga rumah-rumah mungkin tempat tinggal yang tidak diperhatikan ya, secara ventilasinya, cahaya masuk, kemudian aliran udara. Nah, di mana TB itu sebetulnya paling takut dengan sinar matahari gitu. Nah, ini juga yang menjadi poin ya. Kalau bisa kamar kita ataupun ruangan kita bisa terpapar oleh sinar matahari, atau mungkin peralatan ya tidur itu rutin ya dijemur supaya nanti kuman-kuman TB-nya juga bisa hilang ya atau mati ya. Nah, itu problematiknya di situ ya, salah satunya. Ya, berarti sebenarnya di Indonesia sendiri TB ini menjadi concern ya untuk penyakit yang memang harus diperhatikan oleh semua pihak. Betul nggak, Kang? Ya, betul sekali, karena Indonesia sendiri menjadi negara terbesar kedua di dunia terkait dengan prevalensi atau jumlah kasus TB ya di Indonesia. Jadi kita peringkat kedua ya. Yang pertama India, kedua Indonesia, kemudian Cina ya. Kasus kita diestimasi mencapai sekitar 1.060.000-an ya kasus di Indonesia, dan juga angka kesembuhannya juga masih rendah ya, terutama untuk kasus-kasus yang resisten obat yang nanti mungkin kita bisa diskusikan. Angka kesembuhannya itu hanya 50%-an kurang lebih gitu. Dan juga nanti penemuan kasus juga menjadi masalah juga ya. Masih banyak kasus yang belum tertangani ya, sehingga yang menjadi masalah ketika ada kasus TB yang tidak tertangani itu menjadi sebuah kasus indeks atau indeks case yang bisa menyebarkan ke yang lain. Jadi ini semakin tinggi ya. Awalnya 2 tahun yang lalu kita ada di peringkat 3, sekarang di peringkat kedua. Sehingga ya kami itu penggiat TB selalu deg-degan nih setiap tahun menunggu global report ya, laporan dari WHO. Kita akan ada di peringkat keberapa nih ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa turun lagi. Lagi, iya. Nah, berarti kan ada upaya yang harus ekstra ya dilakukan betul. Untuk proses terapi untuk pasien TB ini Betul. Sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, sebenarnya ciri-ciri orang yang menderita TB atau TBC ini gimana ya, Kang? Ya, oke. Ya, yang paling memang tadi saya sampaikan bahwa ada dari segi lokasi penularannya itu ada 2 ya, TB paru dan ekstra paru. Yeah. Nah, yang biasanya paling mudah menular itu adalah TB paru ya, di mana si kuman TB-nya itu ada di paru-paru ya, sehingga menyebabkan kerusakan paru-paru.
Nah, manifestasinya yang paling umum ya untuk TB paru itu adalah batuk ya. Jadi batuk itu kalau lebih dari 2 minggu kita perlu waspada nih. Bisa jadi TB ya, bisa jadi atau beda ya yang Ya. lainnya. Karena batuk itu bisa macam-macam, bisa karena alergi atau yang lainnya. Nah, kemudian ciri yang kedua selain batuk adalah biasanya pada malam hari itu berkeringat gitu ya. Oh, Pada dalam keadaan tidak beraktivitas tentunya ya. iya. Seperti tidur gitu ya, kita keringatnya tuh banyak ya. Bisa jadi basah ya bajunya gitu. Kemudian yang ketiga berat badan menurun. Nah, itu juga menjadi tanda atau gejala dari TB ya. Dan kalau untuk yang ekstra paru biasanya ada benjolan gitu ya, kita perlu waspada ya, ada di benjolan di leher ya, ataupun di ketiak, kemudian di ya maaf ya selangkangan ya. Itu yang persisten ya. Persisten itu artinya lama gitu ya. Karena benjolan itu sebetulnya kelenjar ya, di mana di sana kalau kita sebut sistem imunitas kita ya ada di sana, dan ketika ada TB dia aktif gitu. Dan biasanya benjolannya itu lama gitu ya, bisa lebih dari 3 minggu gitu. Nah, itu juga perlu waspada meskipun belum tentu juga TB, karena itu baiknya perlu diperiksakan ya kalau ada tanda dan gejala seperti itu. Nah, screening awalnya. Oke. Screening awal. Tadi kan ciri ya. Ya, ya. Ciri orang yang menderita TB. Ya. Untuk screening awal setelah kita mengetahui nih, oh cirinya ada batuk, berat badan menurun. Nah, screening awalnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih untuk memastikan benar didiagnosa menderita TB? Ya, yang paling memungkinkan adalah pergi ke fasilitas kesehatan tentunya ya, untuk diperiksakan ya, dikonsultasikan ya ke dokter ya, untuk dilihat ya. Dan nanti biasanya modalitas dalam menegakkan diagnosis TB itu yang pertama biasanya kalau yang TB paru akan diambil dahaknya. Nah, ini juga kalau nanti Bapak Ibu dimintakan dahaknya ya jangan sungkan ya untuk memberikan dahaknya untuk dicek ya apakah ada kuman TB atau enggak gitu. Kemudian nanti biasanya dokter juga meng-cross check ya dengan tanda dan gejala TB. Kemudian nanti kalau diperlukan itu ada ronsen juga untuk dilihat paru-parunya apakah ada kemungkinan TB atau enggak. Nah, ronsen dan tanda gejala itu dan juga dahak itu harus dikombinasi ya. Karena bisa jadi juga kasus-kasus di lapangan dahaknya tidak positif ya. Dia negatif kuman tapi sebetulnya dia TB. Nah, problemnya mungkin dari proses pengambilan dahaknya nggak pas gitu. Nah, karena itu proses diagnosasnya itu harus komprehensif. Jadi nggak hanya dilihat dari ronsen aja, nggak hanya dilihat dari tanda dan gejala aja, nggak hanya dilihat dari dahak saja. Jadi harus dilihat. Ya, yang paling visible adalah pergi ke fasilitas kesehatan, puskesmas, ya. Dan itu juga untuk puskesmas banyak menyediakan pemeriksaan gratis, pengobatannya udah pasti gratis juga. Dan itu nanti ya kita lihat ya hasilnya seperti apa gitu. Oh iya. Nah, kalau dulu pasien TB ini kebanyakannya orang dewasa. Ya. Saat ini kita sudah melihat bahwa anak, bahkan ada juga mungkin yang di bawah usia 2 tahun itu sudah menderita TB. Nah, apa yang menyebabkan anak kecil juga bisa seperti itu gitu ya, terkena penyakit TB? Ya, betul sekali. Jadi kalau secara konsep ya umur anak-anak itu adalah umur yang beresiko terkena TB ya, karena ya dari segi sistem kekebalan tubuhnya masih belum terbentuk sempurna seperti orang dewasa gitu, sehingga kerentanan dia terkena TB itu sangat besar gitu. Apalagi di rumah ada yang kena TB gitu ya, maka anak-anak itu menjadi population at risk atau populasi yang beresiko yang harus di screening. Nah, karena itu juga mungkin kalau di rumah ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang terkena TB, sudah selayaknya ya semua dilakukan screening ya, terutama untuk anak-anak. Jadi
ini problem terkait dengan daya tahan tubuh juga ya anak-anak, sehingga mudah rentan. Dan sekarang juga cukup tinggi ya penularan di anak-anak, karena kita juga kadang nggak pernah tahu bisa itu ditularkan dari keluarga, di sekolah, anak-anak juga main dengan yang lain gitu. Nah ini juga penting menjadi kesadaran bersama tadi ya, kalau ada tanda-tanda gejala ya TB ya, terutama kalau pada anak ya bisa ada batuk, bisa juga enggak gitu ya. Lihat cirinya adalah kalau berat badannya sudah turun ya, makannya bagus tapi nggak naik, malam berkeringat gitu ya, atau mungkin nanti ada benjolan yang persisten ya, atau yang menetap ya dalam jangka waktu yang relatif lama, sebaiknya memang diperiksakan untuk dipastikan apakah itu TB atau bukan. Ya, berarti TB ini tidak mengenal usia. Betul sekali, Ya. tidak mengenal usia dan kelas ekonomi juga. Oh gitu. iya. Jadi kalau dulu anggapan orang TB itu adalah penyakit-penyakit untuk orang-orang yang tidak mampu ya gitu secara ekonomi. Betul. Sekarang enggak ya, dari orang kaya, orang yang tidak mampu semua kena, karena memang kita negara dengan prevalensi TB yang tinggi gitu. Iya. Dan untuk data pasien tiap tahunnya ini memang selalu update ya untuk pasien di Indonesia. Iya betul, karena memang itu sudah tugas ya. Karena TB itu menjadi penyakit prioritas yang harus dituntaskan oleh bangsa kita ini ya, di negara kita ini, sehingga dimandatkan untuk melakukan proses pencatatan dan pelaporan. Nah karena itu kita bisa tahu ya, sekarang kasus kita diestimasi ya, kalau estimasi itu ada sistem pemodelan ya, untuk mengestimasi setiap tahun itu berapa kasusnya, itu ada 1.060.000, tapi yang menjadi kendala adalah belum semuanya terdiagnosis atau ditemukan kasus itu, belum dilaporkan maksudnya. Jadi masih ada sekitar gap 20-40% ya, ini tergantung di daerahnya, banyak kasus yang nggak ditemukan. Nah ini juga yang menjadi kendala kita dalam memberantas TB ya di Indonesia. Karena itu mungkin partisipasi tenaga kesehatan dan juga masyarakat ya untuk tadi ya memeriksakan diri ya, dan juga tenaga kesehatan juga harus aware juga nih TB ini problematik gitu di Indonesia. Ya. Nah tadi dijelaskan tidak mengenal umur ya. Betul. Atau tidak mengenal usia. Untuk pengobatannya sendiri bagi anak, dewasa dan lansia apakah sama atau beda ya untuk terapinya TB ini? Ya, kalau dari aspek pengobatan harus ditinjau dulu ya, karena ada macam-macam ya jenisnya. Tadi ada TB paru ataupun ekstra paru. Kalau TB paru itu kita harus lihat juga ya kumannya. Nah kalau kita lihat kumannya ini harus dicek dulu kumannya itu apakah dia masih sensitif nggak terhadap obat lini pertama TBC ya. Kalau dia masih sensitif, kalau untuk dewasa maupun anak-anak ya itu sekitar 6 bulan ya pengobatannya. Ada 4 bulan intensif, kemudian 2 bulan nanti disusul lanjutan gitu ya. Nah kalau dia dicek kumannya sudah kebal terhadap lini pertama obat TB, nah ini yang menjadi masalah ya, yang kita sebut sebagai TB resistensi obat gitu. Artinya TB-nya udah kebal obat. Itu pengobatannya bisa sampai 9 sampai makan 2 tahun ya untuk pengobatan. Nah TB resisten obat inilah yang menjadi problem ya di seluruh negara, tidak hanya di Indonesia terkait dengan pengobatan, karena angka keberhasilannya itu sekitar 40-50%. Hanya sekitar 40-50 yang berhasil, sisanya mengalami kegagalan pengobatan. Nah ini juga butuh kerjasama juga semua pihak untuk bisa meningkatkan sukses rate ya dari pasien-pasien terutama yang resisten obat. Ya. Nah tadi disebutkan bahwa ada yang 6 bulan, ada yang resisten sampai dengan 9 bulan, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Nah, bila ada pasien yang memang sedang mengkonsumsi atau sedang terapi TB, terlewat atau lupa minum obatnya, nah itu apa ya yang berdampak kepada pasien tersebut? Ya, ini harus dilihat lupanya berapa lama ya, dan diniatkan atau enggak gitu. Yang jadi problem itu adalah ketika memang kasusnya
merasa katakanlah ini tidak pasiennya TB yang sensitif obat ya, pengobatannya harus 6 bulan ya. Kemudian dia baru minum 1 bulan merasa sehat berhenti gitu ya. Nah ini banyak yang terjadi di lapangan. Nah itu nggak tuntas pengobatannya sehingga kumannya itu bisa jadi kebal, masuklah dia ke resisten sehingga menyebabkan tambah kompleks tuh pengobatannya. Nah ini harus waspada, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia lupa nih, berarti kalau lupa kan nggak niat ya. Iya. Kalau lupa itu tergantung. Kalau untuk pasien dewasa, kalau lupanya itu dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ya, atau hanya sehari 2 hari, itu lanjutkan aja dosisnya gitu. Tapi kalau udah lebih antara 1 sampai 2 bulan harus diperiksa lagi ya ke dokter, dilihat lagi tanda dan gejalanya. Kalaupun memang membaik ya itu bisa dilanjutkan, tapi kalau ada pertimbangan lain bisa jadi dia diulang lagi atau nanti dicek lagi nih sputumnya apakah nanti dia sudah ke arah resisten atau belum. Kalau ke resisten berarti dia ulang lagi regimennya. Nah kalau anak-anak itu masih ada toleransi itu sekitar 2 minggu ya. Kalau dia kosong dalam menggunakan obat 2 minggu itu bisa dilanjutkan regimennya sisanya gitu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu ini harus konsultasi lagi ke dokter untuk dilihat ya tanda dan gejalanya apakah semakin parah. Jadi bisa kemungkinan dia harus mengulang lagi atau mungkin ada regimen baru ya berdasarkan nanti pemeriksaan yang ada gitu. Iya. Karena masyarakat awam ini mendapatkan informasinya kalau terlewat ngulang lagi dari awal. Enggak, seperti itu gitu Kang. Tidak Kalau semuanya hanya 2 seperti hari, itu. 3 hari lanjutkan aja dosisnya. Ya. Dan yang perlu difikirkan adalah kenapa lupa gitu. Ya. Jadi evaluasi, oh mungkin saya perlu reminder nih. Nah maka itu yang harus kita siasati ya. Pakai reminder atau ada istilahnya PMO ya, pendamping minum obat untuk mengingatkan gitu. Nah pada saat mengkonsumsi obat ada efek samping umum nggak ya dari kita setelah minum obat tiba-tiba muncul, apakah ada perih di lambung, lalu cara antisipasinya seperti apa gitu? Ya memang ini yang menjadi kendala ya di obat TB ya. Karena pertama penggunaannya itu dalam jangka waktu yang panjang ya. Dan juga harus rutin ya. Dan juga secara farmakologi juga obat-obat TB ini mempengaruhi ya. Contohnya kayak obat isoniazid itu mempengaruhi liver atau hati ya. Jadi ada bisa mengalami gangguan hati gitu ya. Kemudian juga bisa juga mengalami pasien tuh kayak kesemutan ya. Jadi yang kita sebut neuropati perifer gitu ya, ada gangguan neuron tapi di tepi ya, di saraf tepi gitu. Nah itu biasanya tergantung nanti kondisinya, memang ada efek samping yang memang bisa ditoleransi, artinya tetap digunakan. Ada juga yang memang harus dihentikan sementara waktu kemudian dilanjutkan lagi. Karena sekali lagi kalau prinsip pengobatan itu kan selalu mempertimbangkan benefit dan resikonya. Kalau resikonya tinggi menggunakan anti TB tersebut maka harus di stop atau mungkin digantikan ke yang lain. Dan ini penanganannya kasuistik ya, tergantung dari kondisi pasien juga ya, nggak semua juga terjadi. Tapi yang terpenting harus ada komunikasi nih antara pasien dan juga tenaga kesehatan. Artinya kalau muncul efek samping jangan dulu dihentikan dulu ya, segera aja konsultasi apakah memang efek samping ini masih bisa ditoleransi untuk dilanjutkan atau memang harus diganti atau di stop gitu. Karena jangan sampai itu efek samping yang masih bisa ditoleransi pasiennya berhenti minum obat. Kalau berhenti nanti kalau resisten, wah itu yang lebih panjang lagi ceritanya gitu. Seperti itu kurang lebih. Iya. Nah kita juga kenal ada obat TB itu berbeda-beda. Ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. Ada juga yang 1 tablet mencakup semuanya. Nah, menurut Kang Ivan, keefektifan mana nih yang harus kita pergunakan obatnya yang banyak itu
atau yang gabungan. gabungan? Oke. Ya, pertama kan kita telisik dulu ya, asal usulnya kenapa obat TB itu harus digabung gitu. Ya. Pertama ini terkait dengan kepatuhan pengobatan gitu ya. Jadi kalau kita bisa bayangin ya, obat TB ada 4 jenis yang harus diminum. Kalau pisah-pisah itu kan ribet banget gitu ya. Satu-satu gitu ya. Apalagi itu harus diminum selama beberapa waktu ya, sampai 6 bulan ya, atau 4 bulan, 2 bulan. Itu agak sulit, dan dari hasil penelitian memang dia bisa menurunkan kepatuhan pengobatan. Sehingga dibuatlah sebuah regimen yang satu gitu ya, disatukan ya, agar lebih praktis ya diminum gitu. Nah, saya pikir itu juga sudah melakukan lewat penelitian, jadi efikasinya juga oke, nggak ada masalah. Yang penting diminum sesuai dengan tata cara aturan minumnya, dosisnya dan waktunya juga ya. Biasa harusnya perut kosong gitu ya, diminum dengan waktu yang relatif sama gitu ya. Kalau jam 8 ya jam 8 gitu. Nah, nggak ada masalah. Cuman memang ada kasus-kasus ketika memang pasien itu menggunakan obat yang kombinasi, ada terjadi efek samping. Efek samping yang memang berat gitu ya. Sehingga kan kita harus tahu nih efek sampingnya dari mana gitu. Maka biasanya digunakanlah obat yang satuan untuk kita bisa ngidentifikasi nih mana efek sampingnya. Kalau ada seumpama ini dari rifampicin, maka nanti akan ada replacement, pergantian ya, atau mungkin tergantung nanti kondisinya dari si pasien untuk tidak menggunakan rifampicin gitu. Nah, ada prosedurnya ya, nanti ada istilahnya re-challenge. Intinya itu bisa nanti diperiksakan ke dokter gitu untuk keputusan lanjutnya. Tadi disebutkan minum obat TB itu jamnya harus sama. Nah, kenapa jamnya harus sama? Jadi kalau sekarang jam 8, besoknya jam 8 lagi, jam 8 lagi. Nah, itu berpengaruhnya terhadap apa ya, Kang? Ya, itu terkait dengan ketersediaan obat di dalam tubuh ya sebetulnya. Jadi itu kan obat itu ada kadar tertentu yang memang bisa memberikan efek gitu ya. Kenapa itu kita ada dosis 3x1, 2x1, itu sudah diteliti ya. Dengan dosis tersebut ada ketersediaan obat tersebut di dalam darah yang kemudian menimbulkan efek positif ya, efek membunuhnya ya terhadap kuman. Nah, kalau kita waktunya berbeda-beda, takutnya kadar obat di dalam darahnya itu tidak mencapai target gitu ya. Karena dia keburu turun dulu, kemudian ada masa jeda turun ya, sehingga itu menyebabkan ya potensi si kuman itu istilahnya nggak optimal dibunuh gitu ya. Bahkan bisa nanti dia memberikan kesempatan kuman itu bereaksi terhadap obat untuk bisa resisten ya, menolak obat tersebut gitu. Nah, karena itu memang obat itu harus digunakan secara teratur ya, kalau harus disiplin gitu ya. Dan tadi kenapa harus perut kosong tadi, supaya penyerapan obat ya di dalam saluran pencernaan sampai ke darah nanti akan lebih bagus gitu ya, karena nggak ada makanan di sana. Kalau ada makanan kan ada hambatan-hambatannya seperti itu. Dan pernah juga pasien yang terapi TB meminum kurkuma ya, atau vitamin lain ya. Itu memang menunjang atau memang diharuskan atau tidak sebenarnya? Iya, pertama kalau saya melihatnya dari sisi bukti ilmiah yang ada ya, sejauh sependek pengetahuan saya, belum ada bukti ya, terutama tadi kurkuma. Mungkin maksudnya ini untuk mencegah gangguan livernya ya, hatinya ya, karena kita tahu kurkuma itu bisa menurunkan gangguan liver ya, atau hati ya. Jadi bisa digunakan. Saya kira kalau dari sisi scientific evidence-nya atau bukti ilmiahnya masih perlu diteliti lagi ya. Tapi bisa jadi memang ada respon yang baik ya terhadap pasien. Yang paling penting adalah meminum obatnya itu. Paling utamanya adalah meminum obatnya. Nanti kalaupun memang tambahan ada suplemen, ada kurkuma, saya kira bisa ya, dan dirasakan aja. Kalaupun merasa nyaman bisa dilanjutkan gitu ya, tapi tetap dengan berkonsultasi dengan apoteker ataupun dokter ya terkait dengan hal tersebut, supaya kita bisa pantau juga ya.
Jangan-jangan nanti malah minum kurkuma malah memburuk gitu ya, Iya. dari fungsi yang lainnya, karena kurkuma juga punya side effect juga ya, meskipun herbal ada beberapa yang dilaporkan, termasuk juga suplemen-suplemen. Kalaupun memang dianggap penting ya nggak masalah gitu. Iya. Nah, pasien juga mendapatkan obat ini kan di apotek ya. Ya, Di apotek ketemunya sama siapa? Sama apoteker. Nah, peran apoteker di apotek untuk pasien dengan terapi TB ini harus bagaimana ya? oke, ini good point nih, terutama untuk teman-teman apoteker maupun tenaga kefarmasian ya, nggak hanya Betul. apoteker, tapi juga asisten apoteker ya. Jadi ini ada sebuah studi yang menarik ya, dilakukan oleh rekan saya di Fakultas Kedokteran, itu ada Dr. Boni ya. Dia coba memetakan, menanyakan pasien-pasien TB yang sudah terdiagnosis di puskesmas, di rumah sakit, baik negeri maupun swasta. Ditanyakan terkait dengan pola dia mencari pengobatannya, seperti apa. Nah, ternyata pasien-pasien yang TB sebelum terdiagnosis dan ketika dia ada gejala batuk, demam ya, demamnya biasanya agak lama ya TB itu datangnya ke apotek untuk mencari pengobatan awal gitu ya. Jadi tanya dia batuk gitu, Iya. dia pergi ke apotek. Nah, yang menjadi masalah nih, ini juga hasil penelitian saya yang saya lakukan sekitar 1.000 responden ya, termasuk di Bandung gitu ya. Praktek untuk melakukan screening TB dan juga melakukan proses rujukan kalau pengunjung apotek itu terduga TB, itu masih sangat sedikit sekali dilakukan, hanya 2%-an gitu. Nah, apa yang terjadi mungkin yang banyak dilihat di masyarakat, ketika kita minta obat pasti ditanya nih, obat batuk berdahak atau kering, Iya. kemudian diberikan aja. Iya. Nah, dari hasil penelitian Dr. Boni itu menunjukkan orang-orang yang pergi ke apotek itu mengalami delay diagnosis sekitar 30-40 hari. Kita bisa bayangkan ya, 30-40 hari orang dengan TB Bertemu apalagi dengan bertemu siapa? dengan yang lain dan di keluarganya, Iya. dan itu mengalami delay diagnosis dan juga pengobatan. Iya. Nah, dari studi ini meng-highlight ya bahwa peran apoteker komunitas itu sangat penting, terutama untuk penemuan kasus. Iya. Di sisi lain tadi ya, ada sekitar 20% pasien TB yang belum ditemukan ya, belum terlaporkan ya. Dan ini juga menjadi program quick win-nya Pak Prabowo nih, bagaimana meningkatkan penemuan kasus TB dan memberantas TB ini dengan target 2030 ya. Nah, ini juga yang sedang kami galakkan ya. Kami punya research ya di farmasi itu yang kita sebut Enhance ya. Teman-teman juga bisa buka tuh nanti IG-nya enhance.tb. Di situ kita coba membuat program bagaimana teman-teman apoteker komunitas ini bisa melakukan proses screening dan juga merujuk ketika memang ada tanda-tanda pengunjung apotek itu mengalami tuberkulosis. Dan kita kerjasama dengan puskesmas, dan itu juga nanti pemeriksaannya gratis gitu ya. Kalau nanti dirujuk bisa langsung diperiksa, jadi jangan khawatir ya. Tapi ini memang site-nya masih terbatas ya. Ini kita mau mengujikan, mudah-mudahan nanti akhir tahun ini kita punya hasilnya, kemudian kita bisa kembangkan di lokasi yang lain gitu. Iya. Berarti apoteker di apotek ini bisa melakukan screening awal ya? Betul sekali. Ya. Dari keluhan seperti batuk, betul, bisa didalami dulu nih keluhan batuknya seberapa lama. Itu biasanya berupa form kuesioner kah isian? Ya. Kalau harusnya kalau sudah sudah tersistem itu kita bisa langsung menanyakan ya. Menanyakan terkait dengan gejala TB-nya, terutama untuk pengunjung-pengunjung yang membeli obat batuk, membeli obat demam ya, karena sekali lagi tadi mungkin saya lupa tandanya, salah satunya adalah demam yang persisten ya, yang lama ya, tapi dia nggak tinggi demamnya, apa istilahnya sumeng ya kalau bahasa Jawa itu, dari demamnya itu nggak terlalu tinggi tapi dia demam gitu, tapi lama gitu. Kemudian juga yang membeli vitamin juga itu juga perlu kita dalam tanda petik curigai
untuk kemudian kita lakukan proses screening ya. Screeningnya memang tidak harus kaku gitu ya, kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, menanyakan sudah berapa lama, kemudian juga kita bisa sampaikan ya, sekarang ini banyak mungkin penyakit pernafasan, kira-kira kalau memang mengarah ke sana Bapak atau Ibu mau nggak kami rujuk gitu atau kami sarankan ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan. Kami senang nih kalau obatnya dibeli, kami senang gitu, tapi kami lebih senang kalau Bapak Ibu itu sehat gitu, karena kesehatan Bapak Ibu jadi kepedulian kami. Nah, saya kira kalau dengan komunikasi yang baik ya, pengunjung itu juga akan senang. Dan ini juga menurut saya akan memberikan nilai lebih ya, apotek itu ya, bahwa apotek itu tidak hanya tempat jual beli obat aja gitu, tapi ada sentuhan keprofesiannya yang dia memang melayani masyarakat gitu. Nah, proses ini juga sedang diuji cobakan ya di program Enhance itu. Nanti kita akan coba ya, mungkin next time kita bisa buka podcast untuk lihat hasilnya seperti apa gitu. Iya. Nah, ini juga nanti kalau misalnya apoteker pada saat melayani pasien dengan terapi TB, kita akan melakukan yang namanya PIO kepada pasien tersebut. Nah, informasi yang paling penting yang harus kita sampaikan kepada pasien tersebut, baik itu anak ataupun dewasa, apa saja ya, Kang? Oke, berarti ini posisinya pasien sudah terdiagnosis. Sudah terdiagnosis, dia sudah minum obat. minum obat. Pertama, fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan penggunaan obat ya. Dan dia bisa menuntaskan pengobatan. Fokus kita di situ. Jadi kita bisa gali kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dia atau berpotensi dia berhenti obat gitu. Itu yang pertama. Biasanya sih kita gali dulu ya, apa problemnya, selama ini gimana Bu minum obatnya gitu ya, aman-aman aja. Oh iya, saya mengeluhkan apa ya, mungkin efek samping. Nah, dari situ kita bisa tahu faktornya, baru kita coba intervensi ya lewat komunikasi. Karena faktor ketidakpatuhan itu ternyata banyak dan sangat individual ya. Tidak hanya sebatas pengetahuan ya. Kita kadang berpikir kita kasih aja deh pengetahuan tentang TB, dia udah tahu. Problemnya ternyata di TB itu juga ada stigma gitu ya di masyarakat, yang dia merasa didiskriminasi ya, orang-orang itu menjauhi dia gitu ya, sehingga dia nggak mau melanjutkan pengobatan gitu ya. Atau mungkin masalah-masalah dia nggak bisa mengakses obatnya, padahal obatnya gratis gitu, mungkin karena transportasi dan seterusnya. Nah, ini juga dalam konsep-konsep PIO ini juga perlu dikembangkan, bagaimana tidak hanya memberikan informasi, tapi kita melakukan screening dulu nih, apa yang menjadi problem. Karena dari hasil riset juga problem ketidakpatuhan itu sangat individual, berbeda-beda. Nah, kita kan nggak mungkin mau nyerocos semuanya ya. Lebih efektif kita tahu dulu masalahnya apa, baru kita intervensi. Kalau dia ada efek samping, maka kita pertimbangkan ini efek sampingnya kenapa. Kalau dia ringan, contohnya minum obat TB, urin saya kok jadi merah nih gitu ya. Ini berdarah bukan? Ternyata bukan. Kita bisa jelaskan itu normal, itu karena memang obatnya yang berwarna merah sehingga urin Bapak Ibu bisa warna merah. Dilanjutkan aja Pak Bu itu, jangan dihentikan. Karena banyak kasus karena takut ya, dia hentikan obat itu, akhirnya kembali lagi ke vaskes dengan keadaan resisten obat itu. Nah, ini juga teman-teman tenaga kefarmasian saya kira perlu memahami ini juga ya, untuk itu saya kira itu. Nah, untuk aktivitas non farmakologinya nih, pada saat pasien di rumah, apakah penting kita beritahukan terkait? Sekarang kan kita mendapatkan informasinya alat makan tidak boleh bersamaan antara pasien TB dengan keluarga yang sehat. Nah, sebenarnya memang itu harus kita lakukan atau kita berikan informasi kepada pasien atau bagaimana ya, Kang? Ya, pertama memang harus hati-hati sekali ya dengan pasien TB, dalam artian kita harus memahami situasi pasien itu gitu ya. Karena dia sudah mengalami masalah ya, nggak banyak juga yang mengalami depresi ketika didiagnosis gitu ya, karena merasa TB ini waduh
penyakit yang kotor, nista dan seterusnya gitu. Dan itu kita harus hati-hati agar tidak juga pasien itu merasa terdiskriminasi atau terstigma gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kayak pemisahan alat-alat itu juga bukan hal yang krusial, karena penularan TB itu bukan lewat liur yang ini, tapi droplet ya. Biasanya lewat batuk dan juga bersin. Itu yang paling efektif gitu. Ya memang kalau sebagai langkah pencegahannya kita bisa pahamkan juga bahwa pertama menggunakan masker ya pasiennya. Kalau memang punya peralatan ya bisa di-manage sendiri. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk penguatan individu pasiennya gitu. Dan juga ke keluarganya, untuk bagaimana keluarganya itu bisa mensupport. Mensupport dalam hal apa? Supaya pasien ini bisa menuntaskan pengobatannya. Termasuk juga di masyarakat gimana menuntaskan gitu. Saya kira. Berarti jika masyarakat atau pasien ini patuh minum obatnya, bisa sembuh ya dari TB? Bisa sembuh, dan itu sudah ada banyak datanya ya, yaitu kalau untuk TB sensitif di Indonesia itu angka kesembuhannya sekitar 80%, cukup tinggi. Jadi pasti bisa sembuh ya kalau obatnya tepat dan diminum secara teratur gitu. Nah, kita ingin tahu nih, sebenarnya adakah program dari pemerintah untuk concern nih terkait dengan penyakit TB ini? Ya, pertama program-program pemerintah itu fokusnya memang menangani ya penyakit. Nah, kalau di puskesmas itu sebetulnya obatnya gratis gitu. Jadi tidak berbayar gitu. Nah, karena itu mungkin Bapak Ibu ya yang mungkin sudah berobat di klinik swasta gitu ya, kemudian tidak mampu melanjutkan pengobatan, minta aja pindah untuk ke puskesmas supaya dilanjutkan. Jadi jangan sampai juga banyak kasus-kasus yang terjadi ini dipaksakan di klinik, kemudian nggak mampu membayar atau ada keberatan untuk membayar, akhirnya berhenti. Jangan, sebaiknya di sana. Nanti bisa datang ke puskesmas di area terdekat ya, disampaikan gitu ya, bahwa TB, dan mungkin membawa juga surat rujukan kalau memang sudah diperiksakan di klinik sebelumnya gitu ya. Kemudian nanti pengobatannya gratis ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa pasien atau masyarakatnya ini sudah bersih, tidak ada TB-nya, itu dibuktikannya dengan apa ya, Kang? Ya, jadi setelah minum obat itu kan ada monitoring ya. Katakanlah pasiennya itu masih TB sensitif obat ya. Biasanya ada fase 2 bulan pertama itu minum obat, kemudian nanti dahaknya kita ambil lagi ya untuk meriksa, terutama yang paru ya. Kalau yang TB ekstra paru tentunya bukan di paru diambilnya, mungkin dicuplik ya, mungkin benjolan atau di daerah yang lainnya. Kalau paru biasanya diambil dahaknya untuk diperiksakan lagi gitu ya. Kemudian nanti di akhir juga akan diperiksa lagi ya dahaknya apakah negatif, dan juga tanda dan gejala sama juga ronsennya gitu. Kalau memang sudah clear, fit, dinyatakan dokter oke, ya berarti dia sudah sembuh gitu. Jadi memang harus ada pemeriksaan lagi. Betul, untuk memastikan bahwa meskipun ya tadi kendala-kendalanya juga banyak ya. Karena kayak tadi dahak ya, bisa jadi dia negatif palsu ya. Hasilnya negatif tapi TB-nya ada, tapi itu harus diperiksakan, dan biasanya nanti dokter akan mengkombinasi pemeriksaannya nggak hanya dari dahak, dari tanda dan gejalanya. Kayak berat badannya, oh ini udah naik ya gitu. Malamnya udah nggak berkeringat lagi, itu berarti ada tren positif ya. Kemudian nanti ronsen parunya udah nggak ada nih bercak-bercak putihnya gitu. Nah, nanti dokter yang memutuskan oke, ini sudah sembuh. Menarik sekali ya penjelasannya, karena kita hanya mendapatkan informasi sekilas-sekilas, tapi di sini alhamdulillah Kang Ivan bisa menjelaskan detail nih dari mulai awal. Apa itu penyakit TB, ciri dan gejalanya gitu ya. Nah, bagi kita nih orang yang sehat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mungkin saya sebelum masuk sana ada satu lagi nih yang saya kira krusial ya. Ada yang kita sebut sebagai TB laten. TB laten.
Jadi TB laten itu sebetulnya kuman TB-nya sudah masuk ke dalam tubuh, tapi dia tidak menimbulkan gejala. Oh, berarti tidak terlihat ya? Nggak kelihatan gejalanya, orang sehat. Tidak ada batuk? Nggak ada batuk, Oh, nggak ada ya. keringetan ya seperti biasa. Karena tadi ya kumannya itu dorman gitu. Nah, TB laten ini harus diobati ya berdasarkan anjuran pemerintah. Karena kalau kita ingin mencapai target eliminasi, kita harusnya tidak hanya berfokus pada pasien yang TB aktif. TB aktif itu yang bergejala, tapi juga yang TB laten. Nah, ini juga menjadi tantangan di Indonesia ya, karena biasanya pasien-pasien itu enggan diobati karena dia merasa sehat gitu ya. Sedangkan biasanya dikasih obat itu 3 bulan ya untuk minum obat. Kadang ada efek sampingnya ya ringan gitu. Kemudian pasien merasa nggak nyaman ya. Bayangin aja sih kita sehat ya, suruh minum obat kadang kan, kenapa saya minum obat? Nah itu juga mungkin perlu kesadaran bersama ya, karena TB laten itu bisa menjadi aktif ketika memang sistem kekebalan kita lagi drop gitu, mungkin kecapean atau kita terserang penyakit lain ya, yang kemudian menyebabkan sistem imun kita rendah, drop ya, sehingga kuman yang tidur tadi bangun gitu ya, sehingga menjadi aktif. Nah supaya nggak menjadi aktif ya, akan lebih baik kita obati ya dengan regimen yang namanya TB laten. Itu biasanya 3 bulan ya, lebih singkat dari TB aktif. Tapi tentunya harus diperiksakan dulu ke dokter ya, apakah ini jenis TB laten atau yang lainnya, atau mungkin malah TB aktif gitu. Karena kalau dia TB aktif diobatin dengan TB laten, bisa jadi kumannya malah jadi resisten karena regimennya beda. Nah ini juga saya kira penting diketahui masyarakat ya, bahwa ada jenis TB laten, terutama ini banyak di anak-anak juga ya, karena tadi anak-anak rentan terkena TB, sehingga kalau memang dianjurkan minum obat ya saya kira akan lebih baik ya untuk menuntaskan pengobatan, baik itu TB aktif maupun TB laten gitu. Iya. Tadi TB laten dibilang 3 bulan untuk terapinya. Untuk obatnya sendiri apakah sama dengan TB paru? Ya sama, tapi dia hanya 2 jenis ya biasanya, atau bahkan ada yang 1 jenis, itu tergantung dari pemeriksaannya. Pemeriksaannya dari dokter seperti apa. Untuk screeningnya sendiri TB laten ini sama juga? Beda, dia biasanya ada yang kita sebut tes mantuk gitu ya. Oh iya, tes mantuk. Tergantung nih, kalau anak-anak gitu nanti ya dilihat ya, ada scoringnya ya. Apakah nanti dilihat dari tanda dan gejalanya, dia nanti menurun nggak berat badannya, kemudian nafsu makannya, kemudian berkeringat nggak, kemudian juga tes mantuk hasilnya seperti apa, nanti ada scoringnya. Kalau dia memenuhi angka perlu diobati, maka perlu diobati. Nah kemudian kalau yang dewasa juga, dan ada tes mantuk juga untuk memastikan, meskipun kalaupun nanti positif, dia belum tentu TB juga gitu ya. Karena itu harus dikonsulkan, dikombinasi dengan tanda dan gejala, dan mungkin juga perlu pemeriksaan lanjutan seperti ronsen dan sebagainya. Nanti itu bisa dikomunikasikan dengan dokter yang merawatnya ya, yang memeriksanya maksudnya, untuk apa saja gitu. Nanti apakah dia TB laten atau TB aktif, atau bahkan bukan TB. Bukan gitu. TB, ya. Berarti yang paling penting adalah kita melakukan screening awal, memastikan pasiennya mau memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat, sehingga bisa didiagnosa lebih cepat, jangan sampai menularkan ke masyarakat lainnya. Terutama itu tadi ya, kalau satu rumah ada yang terkena TB, maka serumah itu harus coba di screening semua. Nah itu juga perlu kesadaran masyarakat juga nih, untuk sama-sama kita periksakan gitu ya. Memeriksakan diri itu lebih baik ya. Iya, betul. Untuk memastikan apakah memang yang keluarga lainnya ini terkena atau tidak gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal. Ini sangat menarik sekali ya, Kang. Bincang kita terkait dengan TB ini, dimulai dari apa itu TB, penyebabnya apa, ciri dan gejalanya, bahkan prevalensi di Indonesia ini masih cukup tinggi ya untuk tahun 2025 ini. Yang kita harapkan sebenarnya proses terapinya ini berjalan dengan baik, sehingga
pasien yang menderita TB ini selalu menurun ya setiap tahunnya. Nah, closing statement nih dari Kang Ivan. Kita buat kesimpulannya berupa closing statement agar mudah untuk difahami ya, Kang. Silakan Kang. Yang pertama ada 3 pihak nih yang mungkin ingin saya sampaikan message. Yang pertama adalah untuk masyarakat yang masih sehat gitu ya. Perlu kesadaran ya bahwa TB ini sebetulnya menjadi ancaman nasional ya. Karena pertama itu mudah menular, angka kematiannya cukup tinggi yang menyebabkan produktivitas juga akan menurun pastinya. Nah, karena itu perlu kesadaran untuk kalau ada tanda dan gejala di diri kita, di keluarga kita atau di masyarakat kita untuk memeriksakan ya apakah ini TB atau bukan ya. Itu akan lebih baik ya. Dan kalaupun dia memang TB maka diobati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk masyarakat yang sehat ini juga harus memandang pasien-pasien TB itu sebagai orang yang memang perlu ditingkatkan juga kepatuhan pengobatannya. Jadi harus tidak ada stigma kepada pasien TB ya. Bahwasannya itu mudah menular, iya, dan kita perlu melindungi ya, contohnya dengan menggunakan masker, nggak apa-apa ya, tapi jangan dijauhi. Justru kita harus support mereka untuk menuntaskan pengobatan. Apa yang kita punya, mungkin dia punya masalah yang bisa kita bantu. Nggak punya makan, kita coba kirim ya kalau ada rezeki. Susah ke rumah sakit, mungkin kita bisa antarkan gitu ya. Jadi mereka juga merasa tidak sendirian, disupport. Dan ingat juga ya, karena ini tuh bisa menular gitu ya, kalau kita tidak juga men-treat dengan baik, maka bisa jadi mungkin ke depan kita yang kena gitu ya. Dan itu juga perlu kesadaran sama-sama untuk bisa mensupport pasien TB dan tidak menstigmanya. Nah, untuk pasien yang sakit tentunya lanjutkan pengobatannya, dan sudah banyak yang sembuh ya dari TB, dan itu memang ada prosesnya ya. Sabar mungkin ya untuk menjalani pengobatan, dan mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sekalian nggak sendiri ya. Banyak sekali yang seperti itu, dan juga mensupport untuk pengobatan, dan pemerintah juga terus berupaya ya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien TB. Nah, kemudian yang ketiga untuk apoteker nih. Ini paling penting nih, karena langsung bertemu dengan masyarakat ya. Betul sekali. Nah, potensi apoteker ini sangat besar yang masih belum terrecognize atau terlihat ya, baik oleh programmer TB ya itu dari pemerintah maupun apoteker itu sendiri. Tadi dari kita kalau ngelihat masalahnya itu ada 2 ya, terkait dengan penemuan kasus sama bagaimana meningkatkan pengobatan. Penemuan kasus tadi di apotek itu kita bisa melakukan proses screening dan juga memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu ketimbang daripada kita memberikan obat ya tadi dari hasil risetnya akan menyebabkan delay 40 harian gitu. Nah, ini kita bisa berkontribusi di sana, kemudian melakukan edukasi ya di komunitas. Kalau di rumah sakit juga kita bisa melakukan pelayanan ya, mengidentifikasi drug related problem, kemudian memberikan rekomendasi, dan juga memberikan PO dalam rangka tadi meningkatkan kepatuhan penggunaan obat. Dan itu banyak sekali aktivitasnya yang bisa dikembangkan, yang contohnya juga di apotek ini yang menurut saya bisa memberikan nilai tambah untuk apoteknya ya. Tidak hanya menjual obat, tapi juga dia memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien atau klien kita. Dan saya kira akan rame lah insya Allah ya apoteknya, dan berkah gitu. Karena memberikan edukasi ya, betapa pentingnya kita harus fokus dan concern terkait dengan terapi TB ini. Betul. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, bincang pagi hari ini sudah selesai kita lakukan ya Kang. Dan kita juga di sini sudah mendapatkan banyak hal, informasi baru. Bahkan tadi saya mendapatkan informasi terkait dengan TB laten, Dan itu mungkin masih sangat asing bagi saya pribadi. Nah, semoga informasi yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi semuanya. Nah, kita tutup
bincang pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa selalu ikuti podcast dari PDI Jawa Barat, Apoteker Jabar Moteka.